Boleh katakan kanan kirinya welcome home. Mari sama-sama tepuk tangan kita kawan-kawan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami mendekat kebahagiaan dalam kehidupan kami. Sama-sama nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa Tuhan itu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku, kan ku nyanyikan syukur bagimu. angkat suaramu, pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan, Mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. oh 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 Kasih-Mu selalu baru di hidupku, kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. angkat suaramu, Pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. oh 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 Oke, ada lagi satu lagi. Sekarang seperti ini. Haleluya. Oh, kami puji usaha-Mu Tuhan. Oh, 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 angkat suaramu, pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan, maju melangkah tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. oh 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 Ya, dengar ini. Adrian, ya, dari awal tulang udah rekam, itu rekamin videonya, ya. Jadi apa supaya suatu saat kalian bisa dengar atau orang lain bisa dengerin gitu ya.
Yang lama harus kasih contoh. Ya, kita bersyukur hari ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita 16, 17 ya. 16. With me? Oh, 17. Ya, oke. Kita bersyukur ya. Jadi ya, oke. Sekarang fokus ya. Jadi di sini ya, buat yang baru dengar Julius ya. Nah, di sini kalian nanti tulang akan kasih pelajaran yang tulang bisa ya, khususnya matematika sama bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi di sini tujuannya kalian harus diajar firman Tuhan ya, diajar penyembahan ya, karena itu jauh lebih penting. Nah, karena itu kenapa sih tulang mesti ngomong dari awal, karena masih ada anak baru ya. Jadi nanti tolong ketika kita menyembah Tuhan ya, ketika kita menyembah Tuhan kita nggak boleh main-main ya, Julius, nggak boleh ya. Terus menyembah dengan segenap hati karena Tuhan dengerin ya. Itu yang tulang mau kalian bisa lihat, kok beda ya kalau dengan tulang kita dengerin perkara rohani. Kalau tentang Tuhan ya, kamu itu doa-doa tulang kayak tadi pagi supaya kamu bisa rasakan yang berbeda di sini ya, karena tulang mau cetak dari tempat ini orang-orang Kristen yang berbeda dari orang Kristen kebanyakan ya. Dan sebagai bonusnya itu tadi tulang kasih kalian pelajaran gratis. Jadi tolong terutama yang lama kasih contoh gimana cara menyembah Tuhan ya. Oke, kita mau berdoa, kita mau undang kalau anak kelas TKB sih nggak apa-apa, kita maklum aja ya. Tapi yang SMP jangan fokus ya Raja, jangan terpancing ya. Nah, kita doa, kita mau undang Tuhan untuk datang. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Dan aku pribadi mengucap syukur untuk anak-anak ini ya Tuhan. Aku undang Engkau ya Tuhan di awal penyembahan ini, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Aku undang Engkau ya Tuhan untuk hadir di tempat ini. Kuduskan tempat ini, kuduskan peralatan, kuduskan setiap orang. Aku tinggikan Engkau ya Tuhan. Dan aku sungguh berdoa supaya roh takut akan Tuhan ada di tempat ini. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus sama setiap hati. Fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
hatiku jadi sepertimu. Kekudusanmu memenuhi, ini Tuhan rinduku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, suci kuduskan hatiku, Tuhan. Yang lain bisa taruh tangannya di dada seperti berdoa, dan ini menjadi doa kamu. Biar Tuhan ubah hatimu menjadi hati yang baik. Hatiku seperti hatimu, katakanlah setiap hati. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa, serupa dengan gambarmu, suci kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, suci kuduskan hatiku, Tuhan. Jamah setiap hati ya Tuhan, jamah setiap
Ya Roh Kudus, aku rindu anak-anak ini mulai merasakan Tuhan, dan mulai rasakan ada perbedaan ketika ada hadirat Tuhan dengan ibadah yang lain. Aku persembahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu. Bahkan aku berdoa supaya mereka mendapatkan mimpi dan penglihatan. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Engkau ada di sini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kami juga. Aku taklukkan setiap pikiran di bawah kaki Yesus. Aku berdoa ketika firman dibagikan, seperti firman-Mu katakan bahwa Engkau meneguhkan pemberitaan itu. Setiap roh pencuri benih firman Tuhan, aku hardik dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang membuat mereka mengerti kebenaran firman-Mu, biar hati mereka ditaburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jadi dengerin semuanya, dengerin. Kalau Tuhan lagi ngomong, ya semua mendengar. Nggak lama kok, ya semuanya di sini. Jadi Tuhan ini sekarang mau ngomong itu dalam bentuk cerita aja, kayak ngobrol, biar lebih santai, tapi pasti bawa dari firman Tuhan ya. Jadi gini, apa? Ya, biar kalian juga tahu ceritanya, terutama yang SMP, si Kiki ya sama si Ruth gitu ya. Jadi kenapa sih? Ya, Berna, perhatiin Berna, murid pertama Tulang. Ya, kenapa sih Tulang masih ada kayak gini sih? Ya kan? Dengerin. Ayo, dengerin Julius. Kan udah ada gereja. Ya kan? Terus kita kan udah Kristen dari lahir, dari papa mama, dari nenek kita kan, dari opo kita. Ya Frans, dengerin Frans. Ya. Karena apa? Karena lagi-lagi Tulang katakan ada keprihatinan yang mendalam yang Tulang rasakan, ini tentunya dari Tuhan. Karena praktek hidup orang-orang Kristen itu masih jauh dari kebenaran. Nah, sementara kita, Adrian, kita nggak diselamatkan karena kita orang Kristen tok. Karena kita orang Kristen tok, ke gereja tok, Natalan tok, enggak. Nah, itu jarang disuarakan di mimbar-mimbar. Ya. Dan Tulang yakin pelayanan ini akan terus berdiri. Ya, dari awal, dari tahun lalu kita adakan, terus disaring, dan akan tinggal orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya, akan tinggal orang-orang yang sungguh-sungguh, yang tidak mau dengarkan nasihat, dia akan tersingkir. Jadi Tulang akan terus semangat, nanti akan ditambahkan orang-orang yang bersungguh-sungguh sama kita. Nah, apa tujuan kita ke depan? Ya, dengerin Adrian. Ya, kamu harus menjadi orang Kristen yang berbeda. Dan kalau tadi Tulang bilang, Adrian, nanti Tulang suruh kamu berdiri. Ya. Kenapa? Ya, jadi supaya kita itu kekristenannya itu tidak gagal mencapai tujuan. Berkali-kali Tulang bilang ya. Jadi yang lama berulang kali dikasih tahu ya, Frans. Di bumi ini kita cuma berapa paling rata-rata umurnya? Rata-rata umur opung kalian berapa? 40. Oke, katakan 60 sampai 75 atau 80 tahun. Iya. Nanti habis itu Adrian, ya. Habis itu mati kan? Nah, kamu harus tahu bahwa ternyata di dalam kita ini ada. Jadi kalau orang udah mati kan pendeta bilang nanti tubuhnya itu kembali kepada tanah ya kan. Tapi dari dalam ini nanti akan keluar namanya roh. Itu kembali kepada Tuhan
dan jiwanya kembali ke dalam kekekalan. Jadi jiwamu, perasaanmu, pengetahuanmu itu nggak akan mati, karena kita itu makhluk abadi. Kita itu nggak bakalan bisa mati, roh dan jiwanya. Nah itu yang kita mau persiapkan, gitu ya. Kalau Tulang bilang tadi kan, kamu jangan mentang-mentang Kristen, udah pergi ke gereja, terus Natalan, oh aku pasti selamat, enggak. Nah nanti kita buka ayatnya. Sekarang Tulang mau bercerita, apalagi sama yang baru. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Ya, udah Raja, jangan ganggu si Bernard. Ya, oke. Jadi itu yang lebih besar yang Tulang mau perjuangkan di dalam hidup ini, terutama dan juga di hidup kalian, supaya nanti kalian nggak mati konyol, mati sia-sia, mati-mati ternyata masuk neraka. Loh, aku kan udah percaya Tuhan. Enggak, kita harus baca firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi di sini ya, kita harus baca firman setiap hari. Siapa yang udah baca firman hari ini? Yang udah baca firman siapa? Angkat tangannya, diangkat tinggi. Jujur, kan Tuhan ada lihat di sini. Adrian, udah? Belum? Nah, sini ya belum. Nah, makanya kamu jangan sampai ketinggalan nanti. Ya. Tulang sangat prihatin nanti kamu pernah duluan di sini, ternyata ada anak baru yang lebih sungguh-sungguh, kamu ditinggal secara rohani. Ya, di sini kita harus baca firman setiap hari ya, Julius. Nah, di sini nanti kamu akan dikasih semaksimal mungkin pelajaran matematika dan bahasa Inggris ya. Nah, kamu di sini ya, dengerin Tio, janganlah begitu ya. Tulang mau ciptakan sebuah komunitas di mana orang-orang Kristennya itu sungguhan. Ya, makanya tadi Tulang bilang sama si Raja, gak kebangetan kan Tulang kalau bilang kamu nggak dibolehin lagi ke sini kalau masih ngomong kebun binatang. Nanti Tulang pasti ngomong sama mamamu. Ya, karena supaya nggak terbiasa, karena nggak boleh seperti itu jadi anak Tuhan. Ya, anak orang Kristen nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan kamu pikir nanti boleh kok di rumah Tulang sembarangan ngomong kebun binatang. Enggak, nanti Tulang bilang ke mamamu tidak dibolehin selama masih kamu nggak berubah. Kalau sepanjang kamu belum berubah dari situ, ya. Jadi perkataan kita itu harus dijaga. Jadi jangan kamu bilang udah masuk gereja, perhatian sungguh-sungguh, udah orang Kristen, enggak gitu. Harus hidup dalam firman Tuhan, ya. Jadi itu mimpi Tulang gitu ya. Jadi kalau kamu lihat nanti di YouTube Tulang ya, kalau kamu lihat kita dari Mei terutama Juni ya, ada rame-rame. Kita pelayanan ini, komunitas ini tidak akan pernah mati, tetapi akan menyisakan mereka yang sungguh-sungguh. Nah, orang yang gak akan betah di dalam komunitas ini, pertama kamu bisa amati nanti. Oh, ini pernah dulu sama Tulang, ini pernah sama komunitas ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedia membaca Alkitab setiap hari. Itu udah pasti gak akan aman di sini. Terus gak mau dituntun untuk berdoa, ya. Kalau udah kayak gitu pasti kan Tulang kejar terus kan membaca Alkitabnya. Nah, jadi ini akan ditinggali oleh orang-orang yang mau dimuridkan, dididik baca firman dan menjadi pelaku firman. Terus kalian juga nanti akan tinggal di sini orang-orang yang mau dinasihati, ya. Jadi nanti kalian bisa ngomong ke orang tua kalian, ya, apa sih yang dikerjakan di sini, ya. Jadi Tulang berkali-kali bilang, dengerin baik-baik, Tulang ini nggak sedang merencanakan ada gereja, misalnya nanti gereja apalah namanya gitu, atau kita katakanlah namanya misalnya gereja pengangkatan gitu ya. Enggak gitu ya. Dengerin di pos ya, dengerin ya, bukan itu tujuannya, karena udah banyak gereja. Tapi persis seperti apa yang menjadi keresahan Tulang dari 9 tahun yang lalu, penghuni gerejanya belum betul, cuma Kristen KTP tapi nggak baca firman. Nah, yang Tulang mau benerin adalah orangnya, dan tergantung orangnya. Kamu mau nggak dituntun sama Tulang baca Alkitab? Kalau kamu nggak mau baca Alkitab, pasti juga kamu nggak akan betah di sini.
nanti kalau Tuhan izinkan perjalanannya kayak apa, yang tinggal di sini adalah entah nanti suatu saat ada gedungnya atau enggak, yang jelas komunitas ini akan ada, dan penghuninya siapa? Mereka yang bersedia baca firman, menjadi pelaku firman. Kita menjadi komunitas yang positif, yang sehat, namanya kita menjadi keluarga rohani. Oh, kamu bisa kayak si Ruth yang baru bergabung, oh ada tulang mana lu, ada yang lain teman-temannya, yang kita berkata-kata benar, saling membantu. Nanti kalau kalian juga tambah besar, udah ada yang kuliah, ada kerja, komunitas ini akan tetap. No, Tiur, ya, komunitas ini akan tetap dengan, perhatiin, orang-orang yang diubahkan. Gak kerasa nanti anak SD jadi SMP. Nih, anak SMP kalian yang ini 4 orang, ya, gak kerasa nanti si Wati gak kerasa SMA sama si Tiur, gitu kan? Belum lagi kalau kalian jangkau. Jadi ngerti ya, apalagi nanti kalau misalnya kita ke depan, ya, jadi berdasarkan evaluasi waktu juga masukan dari papanya di pos, ya, kalau hari kerja itu kan hari sekolah Senin sampai Kamis itu kan jamnya pendek, terus anak SMP juga nggak bisa kan. Nah, makanya ke depan Tulang akan betul-betul sungguh-sungguh sediakan waktu Jumat Sabtu Minggu buka, gitu ya. Kenapa? Pertama, kalau Jumat kan no, put your pen, taruh penamu, ya. Jumat kan cepat pulang, ya. Sabtu dari semuanya, ya. Sabtu gak sekolah, ya kan. Minggu cuma ke gereja, ya. Jadi waktu kalian itu lebih maksimal di sini, ya. Nah, tapi jangan merasa cemberut. Nah, itu nggak ada paksaan, ya. Kalau kamu mau datang, Tuhan akan dengan siap untuk mengajarinya. Kalau misalnya Sabtu suka ada pesta, ya silahkan pesta. Kalau Minggu kamu harus ke gereja. Jangan sampai, kecuali memang udah izin sama orang tua. Misalnya di tempat Tulang kan selain les ada juga ujian penyembahan di tempat Tulang. Kalau orang tuamu izin silahkan, tapi kalau enggak, kita harus menghormati orang tua. Jangan sampai kamu enggak ke gereja. Jadi jangan sampai nanti pelayanan ini pasti akan semakin berkembang, semakin akan diketahui orang, ya kan. Tambah-tambah ibu-ibu yang orang tua kalian yang ngomong-ngomong segala macam kan, pasti orang akan dengar tentang pelayanan ini. Nah, jadi dari awal Tulang kasih tahu sama kalian, bukan berarti mau ajak-ajak kalian dengerin semuanya, mau tarik-tarik kalian ke sini enggak. Tapi kalau suatu saat kamu merasa bahwa di sini tuh kerohaniannya berkembang, tetap di komunitas ini kan berarti karena pilihanmu, ya kan? Makanya Tulang bilang kalau nanti Minggu dibuka, itu buat mereka yang bersedia dan tidak ada pakai paksa-paksa. Nah, dan Tulang saranin kalian, kalau yang biasa ke gereja misalnya gitu ya, ke gereja dulu. Nah, dengerin lanjutannya. Nah, makanya berharap dengan waktu yang panjang, kan kemarin juga Tulang bilang, rasa bersalah Tulang kalau kalian udah datang ke sini diantar tapi nggak dapat maksimal. Nah, makanya hari Jumat Sabtu Minggu itu kita taruhlah bukanya itu paling cepat lah Tulang udah buka jam 12 gitu ya. Nah, sampai jam 4 sore, ya kan, Jumat Sabtu Minggu. Jadi hari Sabtu kita buka jam 1 atau setengah 1, hari Minggu entah jam 1, ya pokoknya jam 1 siapa yang bisa datang ya datang. Kalau misalnya telat ya silahkan sampai jam 2 datang gitu ya. Nah, belajarlah sama Tulang selama 3 hari itu. Nah, pesannya dari Senin sampai hari Kamis kamu harus belajar sendiri. Nah, orang tuamu harus bisa lihat teladannya, ya. Jadi si Tiur udah doa makan kan si Tiur di rumah? Udah belum? Udah doa makan belum? Ya, enggak apa-apa. Nah, mamamu udah harus bisa lihat. Ini udah doa. Si Wati udah ada contoh loh, Ruth, dia udah berubah kata mamanya. Kamu juga kayak gitu nanti, ya. Tolong percaya sama kamu, sama Kiki juga. Nanti kalau kamu di rumah mulai kan Senin sampai Kamis tuh. Nah, kamu mulai sediakan waktu malam-malam, ajarin adikmu 15 menit setiap hari baca. Oke? Kamu punya tanggung jawab yang istri yang TK ya. Ini adik siapa tadi yang ini? Julius ya. Kelas berapa tuh? Bersempat kan? Oh, kelas 2 ya, belum bisa ajarin. Nanti diajari sama Kak Wati ganti-gantian. SMP bisa dong ajarin baca tulis. Nah, terus jangan kamu sampai pikir gini, dari
Oh, di situ kita dilibatkan juga sama tulang ngajarin. Iya, melayani Tuhan itu nggak mesti cuma dengerin semuanya, dengerin curious. Ya, melayani Tuhan itu bukan cuma kayak pendeta yang naik mimbar pakai pakaian ada yang kayak toga ya namanya ya. Nah, atau mungkin gereja lain naik ke mimbar bagi firman, enggak. Ada firman Tuhan katakan, dan apapun juga yang kamu perbuat, halo Adrian, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, jadi setiap apa yang kita perbuat, dengarin semuanya, itu ada upahnya. Makanya kayak tadi pagi ya, tulang potongin rumput yang di jalan itu, lakukan seperti untuk Tuhan. Dengarin, justru orang harus lihat siapakah kita, Tiur, ya, dengerin, udahlah fokus ini, ya. Apa kata firman? Kamu tuh garam, kamu itu adalah terang. Orang harus bisa lihat kamu orang Kristen yang ada garam sama terangnya. Tulang mau seperti itu, lakukan bersihin jalan untuk Tuhan. Saya nggak mau seperti orang-orang lain hanya mau dapatkan manfaat dari tanah. Dia nggak mau peduli kebersihan lingkungan. Karena kamu adalah garam dan terang. Nah, demikian juga ketika kamu ngajarin anak-anak TK, disuruh tulang itu ngajarin, jangan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kamu ngajarin anak, ilmumu nggak akan kurang kok. Ketika tulang bagiin kalian ilmu, apakah ilmunya berkurang? Nggak, justru tambah lancar. Kayak kemarin Wati sama si Tiur bagi ilmu sama kalian tentang simple presence. Apakah ilmunya itu masih ada di mereka? Tentunya masih ada, bahkan tambah ingat. Nah, di sini kita teamwork. Teamwork itu kerja tim. Kenapa? Kalau cuma tulang punya tenaga satu, makanya tulang kemarin tanya, dengerin, Adrian, sampai nggak ngajarin baca tulis kemarin si Tio? Sampai kan? Sampai ngajar itu. Padahal cuma ngajar berapa menit, pelajarannya juga gampang, yang nggak sampai menguras otak, cuma nguras tenaga, capek. Nah, kita harus kerja tim. Di sini kalian juga diajak tulang terlibat, dan dengerin, Raja. Di rumah kalian ulangin. Jadi gini, dengerin ya. Dengerin, ini ilustrasinya. Dengerin semuanya. Oke, cuma coba. Dengerin, lihat semuanya. Arvin, ini membuat FPB, faktorisasi prima. Ini tentang sudut. Dengerin, jangan ketawa kamu. Ya. Ini misalnya tentang bangun ruang. Ini tentang bangun data. Kumpulin semuanya. Jangan bawa pulang ya. Kata dia, nih aku dikasih charger sama tulang sini, ya. Oke. Itu ilustrasi yang kamu bisa lihat. Jadi jangan lagi, dengerin, jangan lagi kamu udah dikasih tahu misalnya tentang sudut di sini. Kalau diulangin lagi di sini, capeknya di saya, yang paling rugi kamunya. Jadi berharap ilmu yang ada, dengerin, yang udah kamu paham, Frans, diulangi lagi di rumah supaya jadi kamu kayak dibangun terus, jadi belajar itu nggak ada habisnya, ya. Kalau kamu, makanya kadang-kadang tulang malas ngajarin seseorang. Kalau misalnya, loh, kamu kan udah ngerti ini kemarin, lupa lagi, ya kapan mau maju? Nah, jadi selain kerjasama di sini, maka yang kamu lakukan juga adalah kerjasama di rumah. Jadi yang biasanya selama ini nggak punya jam belajar, Adrian, ya, udah biasa nih. Harusnya kita malu kalau nama kita sering disebut karena ditegur, ya. Oke, jadi dengerin, ya. Yang tadinya kalian tidak biasa belajar sendiri, kan ada tuh kayak IPS kan itu harus dihafal kan. Nah, mulai kalian buka buku. Jadi kayak si Ruth nanti pengen banget langsung mamanya cerita atau kasih testimoni seperti itu, kesaksian. Oh, anakku seru sekarang udah mau ngajarin adiknya, terus udah rapi-rapikan rak bukunya, ngerti kan? Orang bisa lihat itu loh, anakku tuh berubah setelah di komunitas itu. Nanti ngomonglah mamamu ke yang lain-lain, terus akhirnya lewat hidupmu, itu juga cara lewat hidupmu
orang bisa jadi lebih baik. Ngerti kan? Jadi harus ada perubahan. Oke? Nah, itu yang kita lakukan di sini. Ya. Jadi nanti kalau Minggu, saya ulangi sekali lagi, ulangi sekali lagi. Kalau di sini buka Minggu, jangan pernah kamu pikir karena banyak kejadian di waktu yang lalu. Itu tuh mau tarik-tarik anak-anak kita tuh dombanya gereja ke gereja dia. No. Ya, kamu harus kamu ke gereja dulu. Kalau kamu mau datang, selesai dulu gereja, ya, jangan sampai mengganggu. Kecuali misalnya udahlah tempat tulang juga ada penyembahan, misalnya gitu ya. Ini lagi diusahakan nih supaya masuk wifi, jadi kita penyembahan baru itu ada TV yang gede gitu ya. Nah, boleh datang ke sini gitu ya. Dan sebetulnya dengerin lagi, terutama yang SMP. Udah Adrian. Alasan utama kenapa harus ada, pertama dengerin, alasan utama kenapa kita Jumat Sabtu Minggu tadi ya adalah supaya waktunya panjang ya. Kalian mau pintar kan? Jadi sama tulang tuh didampingin betul-betul belajarnya Jumat Sabtu Minggu, terus satu lagi nih buat udah tangkap visinya tulang. Kalau Sabtu kan pada libur, nah terus Minggu juga libur. Nah, di situ nanti kita punya kesempatan yang lebih besar untuk mengajak orang. Kalau misalnya kayak Senin sampai Kamis misalnya kan, misalnya anak SMP kesorean gitu ya. Tapi kalau Minggu kan nggak ada sekolah. Terus Sabtu juga kan libur. Nah, kalian udah tangkap visinya tulang, itu bisa lebih banyak lagi ajak orang. Kan lebih seru kan kalau kita sekarang tambah rame kan? Ya, gitu. Ajak temannya. Dan kamu harus bilang pesan tulang. Tulang itu tidak akan pernah kayak mau ambil anggota gereja lain ke tempat tulang gitu ya. Apalagi pemasangan enggak ya. Justru kita disaranin tulang ke gereja dulu. Dan kalau mau datang ke sini gitu ya. Nah, itu kita mulai karena tulang mau sungguh-sungguh ingin melihat lebih banyak lagi orang ke sini. Jadi hari besok hari apa? Minggu kan? Nah, tulang udah mulai. Pokoknya udah buka jam 1 gitu ya. Katanya Dengerin dulu makanya. Kamu itu komplain dulu. Dari 1 udah buka. Kalau mau datang jam 2 silakan. Karena nggak semua bisa datang jam 1. Ya. Oke. Nah, jadi jam 1 udah dibuka. Yang ke gereja pagi silahkan gitu ya. Atau mungkin juga dengerin. Anggaplah aku udah ke gereja juga pagi, tapi kayaknya masih butuh tambahan. Ya, di sini juga ada penyembahan. Tapi jangan sampai orang tua berpikir, tuh kan awal-awalnya dimulainya hari ini hari itu. Lama-lama hari Minggu ada udang di balik batu tuh, ada motif tuh. Tidak ya. Jadi justru alasan utamanya tadi supaya waktunya panjang. Terus kemudian Minggu juga kan kalian kalau nggak ada pesta juga kan nggak pada belajar kan. Nah, jadi dari Senin sampai Kamis kamu nanti harus ada ditanyain sama tulang. Senin sampai Kamis kamu jam berapa belajarnya? Diulang nggak pelajaran gitu ya. Oke? Jadi tulang nggak pernah takut kalau misalnya ini kayak sekarang kita 17 orang. Nggak pernah takut orang keluar dari sini misalnya ada si X gitu ya, nggak sama kita lagi, nggak bakalan. Karena ingat ya, yang akan tinggal di sini adalah orang-orang yang punya kualitas hati yang baik ya. Mungkin jadi tulang bisa tahu kok dari sorot matanya, dari perkembangan perilakunya, tahu ini sungguh-sungguh loh ini ya. Ada tahu ini mah cuma kalau di sana ngumpul-ngumpul. Ini kan bisa enak saya PR-nya dikerjain. Kelihatan. Dan yang rugi adalah dirimu sendiri. Sebab kamu menganggap remeh yang paling terpenting, yaitu adalah pengenalan akan Tuhan. Itu lebih penting. Ya. Jadi semuanya kamu harus punya motivasi yang benar. Motivasinya adalah mau dengan firman, ya. Terakhir, yang tadi tulang bilang kan bagi dari firman. Terus tuh Yesus bilang kayak gini. Dengerin. Ada satu kisah, murid-muridnya pada undur diri dari Yesus. Ini perkataannya keras, kita pada undur katanya. Murid-murid kan sama Yesus. Terus Yesus bilang kayak gini, dengerin. Petrus, kamu juga mau pergi? Kata Yesus. Tulang sederhanakan ya. Kata Petrus ini, dengerin. Tuhan, kemana lagi kami akan pergi? Soalnya firman dan perkataan itu adalah hidup, itu adalah kehidupan.
Ya, jadi firman itu yang harus menjadi motivasi, alasan utama kamu ke sini. Makanya tulang bilang tadi, kalau kamu nggak mau diajari sama tulang baca firman setiap hari, pasti kamu juga nanti akan tidak betah di sini. Ya, dan itulah yang tulang anggap sebagai anak rohani, yang tulang mau bagikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengajarinya. Ya, makanya sangat penting untuk baca firman. Ya, dan jangan asal kalau kamu pura-pura dengan keterpaksaan, kamu yang rugi sendiri. Sebab firman itu, dengerin, kemarin kita udah belajar di Timotius. Firman Tuhan itu berguna, berkuasa untuk mengubahkan perilaku orang. Jadi kalau kelakuan seseorang ada di antara kita, kelakuannya sama gitu ya, misalnya gampang emosian atau cemberut melulu, iri hati lah, terus habis dari sini terus ngomong tulang ini segala macam, gak mau berubah. Tulang bisa bertanya, kamu tuh baca firmannya cuman asalan atau enggak gitu ya. Dan itu nanti akan kelihatan ya. Tulang sangat bersemangat untuk 2024. Nanti akan itu dua-duanya. Tuhan kirimkan orang yang sungguh hati. Nanti bahkan punya kerinduan kita bisa Natalan tahun 2024 ini. Ya kan, kita ada acara Natalan di tempat ini gitu ya. Makanya kalian harus bersemangat untuk ajak teman, karena kalian yang punya kampung. Misalnya kayak si Tiur ajak si Ki awalnya ya, si Kiki ya kan? Terus udah gitu ajak si Ruth kan? Nah, mana kenal tulang sama mereka tadinya. Nah, terus si Ruth juga kan punya teman, Ki juga punya teman. Ngomong-ngomong adiknya si Ki mana? Oh, yang itu adiknya Ki. Oh, gak dikenalin. Si Ki ini pendiam orangnya ya. Oke, tapi gak beda. Ya, oh enggak, tapi kalau dilihatin tuh ada kesamaannya ya. Ya. Oke, ajak teman-temannya. Kalau kita semakin ramai kan semakin banyak. Dan terakhir lagi, penutup. Kamu akan diupahi oleh Tuhan atas buah yang kamu hasilkan. Jadi, aku mah cuma lipat tangan, yang penting kumpul-kumpul, nggak mau tahu sama yang lain. Julius, orangnya di sini nih di depan ngomong, ya kan? Dan Tuhan bilang kayak gini, hamba yang malas, lemparin ini ke neraka nih, nggak guna jadi orang. Beneran, kan ada di situ pemalas. Malaikat dipanggil, lempar ini ke neraka, nggak berguna. Makanya tulang mau berguna dalam segala hal, memberitakan firman. Tulang pakai ilmunya untuk ngajarin kalian. Ada berkatnya dibeli pemotong rumput, dikerjain semuanya. Emang dengerin, orang kalau udah hidup di dalam Tuhan kelihatan aneh. Apa sih kerjaan orang ini, bersihin jalan segala macam. Sukacita kalau lihat orang-orang lewat dia nggak kena rumput lagi. Tuhan lihat dari surga gini, yang punya bumi, ini anakku, nanti tinggal tunggu waktunya aku akan upahi dia. Tapi yang pemalas ini cuma dapat hasilnya aja dipikirin ini, nggak pernah pikirin ini. Nanti dia mati. Ini aku ambil jahat, masukin neraka nih. Jangan pikir Tuhan itu nggak tegas. Nah, berharap kalian juga ikutin teladan tulang, ya. Jadi lebih banyak lagi nanti orang-orang yang dalam tanda kutip aneh, asing sendiri, ya. Yesus juga kan aneh sendiri, ya. Dia melakukan kehendak Bapa, dia hidup kudus, dia hidup suci, melakukan yang baik. Nah, itulah teladan kita. Jadi kalau kamu lakukan yang jahat, berarti kamu bukan anak Tuhan dong. Anak siapa? Anak iblis yang nggak mau melakukan hal yang baik, berarti ya begitu. Apa? Firman yang mana? Ya nanti kita omongin ya. Oke, gitu ya. Itu pesannya ya. Jadi kalau nanti dengerin, orang tua kalian dengerin, terutama si Ki ini yang SMP, si Tiur, juga si Ruth, si Tio sama si Ruth ya. Kamu kan juga, kalau si Wati sih udah lama di sini. Kalau misalnya kayak ibu-ibu ngomong ya, kamu harus tegas bilang, tulang itu nggak pernah tertarik loh untuk ambil anggota jemaat orang. Bahkan kalau kami minggu diajarin tulang itu karena pengen kami lebih panjang waktunya diajarin. Kami justru disuruh ke gereja dulu sekolah minggu gitu ya. Karena bahkan mungkin hamba Tuhan kalau misalnya tahu ini, mungkin dipikirnya tulang ini mau bikin pelayanan, mau bikin gereja-gereja. Nggak serendah itu, friend. Ya,
Yang Tuhan mau cari adalah kalian, ya. Karena mungkin saja, oh tuh si Manalo tuh lama-lama tuh mau bikin pelayanan, mau ke gereja tuh. Enggak, justru dengerin. Tulang jadi panjang ceritanya. Dengerin di pos. Justru Tulang itu sebenarnya nggak mau melayani. Karena pekerjaannya di Jawa itu baik. Pekerjaannya itu Jawa itu baik. Tapi Tulang harus lewat 2 orang hamba Tuhan bilang, kamu mau dipakai Tuhan. Jadi Tulang nggak bisa bantah lagi. Ya, dan kalau ini bukan karena panggilan, gak tahan aku sebetulnya, gak tahan hadapin kalian punya, apalagi sebenarnya kalau kita makan mie itu ya, kenapa Tulang kadang-kadang hindarin makan mie, ini jadi cerita. Selain karena untuk kesehatan kalian, kalau kalian makan mie kan jadi berisik lama nungguin. Kalau udah selesai kan tinggal bagi makan selesai gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau secara daging, dengerin, secara kenyamanan Tulang gak sanggup untuk mendidik kalian. Tapi apa? Tuhan Yesus sudah kasihnya di sini. Kalau engkau mengasihi aku, perhatikan dia. Kan Yesus bilang sama Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Dengarnya Frans. Ditanya Yesus sampai 3 kali. Kata Yesus yang terakhir, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Itu yang Tulang di sini itu terpatrik. Kalau kasih kepada Yesus yang buat aku harus berkorban demi kalian. Kalau dipilih, aku lebih baik di Jawa, lebih nyaman. Ngapain sih ngurusin kalian? Ya kan? Tapi karena kasih Yesus. Nah berharap lewat kalian juga tumbuh teladan yang sama. Ya, mulai perhatikan orang, ajak ke sini. Dan kita mau ciptakan komunitas yang sehat, yang positif, dan cita Tuhan yang berbeda. Oke, Frans? Kak Sagala, semangat ajak jiwa lagi. Karena kalau si Frans nggak ngajak si Dipas, nggak ada si Yapim. Ya, semangat lagi ajak teman-temannya, Frans. Oke, ya. Si Veo sakit apa? Demam ya? Oke ya. Oke, itu aja pesannya. Jadi habis ini karena si Yapin mau ke gereja, ya. Jam 2 kan dia harus berangkat. Nah, jadi kita snacking dulu, terus nanti dia kan udah belajar tadi. Yang lain kita lanjut belajar ya. Oke, kita snacking dulu. Nah, kita doa semuanya. Ya itu tadi ya, dengerin yang terakhir. Kamu lihat ya, kalau Tulang bikin peraturan, kalau si raja nggak boleh lagi nanti di sini kalau dia nggak berubah loh. Tapi kalau dia berubah, nggak ngomong kebun binatang, tetap dibolehin. Itu kan adil kan? Adil kan? Itu bukan berarti Tulang kejam. Itu justru demi kebaikannya dia, ya. Jadi kalau misalnya masih ngomong kebun binatang, si raja nggak boleh lagi di sini. Nanti Tulang ngomong sama mama. Ya, oke. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk anak-anak ini. Yang aku percaya ini yang Tuhan mau. Orang tidak hanya mengaku Kristen, bukan hanya ke gereja, tapi itu yang Kau katakan kepada murid-murid-Mu di dalam firman-Mu, bahwa murid sejati dia harus menerima dan menuruti firman itu sendiri. Faktanya mayoritas orang Kristen itu nggak baca firman, dan itu yang Tuhan taruh di dalam hatiku untuk ajar mereka baca firman, entah mereka di gereja manapun. Tuhan, Engkau berjanji Kau akan meneguhkan pemberitaan ini, teguhkan di dalam hati mereka, buka pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang kita kerjakan, yang kami kerjakan di tempat ini. Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka. Aku rindu, aku mengasihi anak-anak ini Tuhan, dengan kepolosan mereka. Mereka berada di tangan-tangan orang tua yang tidak mendidik seperti ini, tetapi aku ambil tanggung jawab itu untuk mendidik mereka di dalam kebenaran, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Teguhkan pekerjaan-Mu, teguhkan firman-Mu. Roh Kudus jamah hati mereka, berkarya di dalam hati mereka, ubahkan hidup mereka, dan pilihkan dari mereka orang yang bersungguh hati mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya aku akan melihat mereka diubahkan, dan Tuhan taruh visi itu di dalam hati mereka supaya kami menjadi kerja tim untuk mengajak lebih banyak orang untuk dididik dengan cara seperti ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami juga berdoa untuk Veo yang sedang demam. Kami tahu bahwa Engkau adalah penyembuh. Oleh kuasa biru Yesus kami berdoa untuk Veo. Tuhan memberkati makanan yang dikonsumsi, minuman, Tuhan memberkati obat menjadi cara Tuhan, alat Tuhan untuk kesembuhan Veo. Terima kasih, oleh kuasa biru Yesus Veo disembuhkan, berikan dia kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang tersedia untuk anak-anak ini. Apapun itu,
datangnya dari Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan yang kuasa darahmu menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.